yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, amil yang memang diangkat dari antara kita semua. Maka amil ini letaknya di tengah. Mengapa perlu amil? Jadi kalau kita berzakat, Bapak Ibu, berzakat itu kita membayarkannya ke amil, bukan langsung kita berikan kepada mustahik. Karena fungsi amil adalah menerima zakat, mendoakan, dan kemudian mendistribusikan atau memberdayakan zakat itu. Inilah fungsi amil. Di Indonesia, fungsi amil ini ditetapkan oleh pemerintah dan itu sudah disepakati, yaitu ada dua, badan amil zakat. Ini yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat ini, Bapak Ibu, sesungguhnya isinya bukan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah, tetapi badan amil zakat ini seharusnya diisi oleh anggota masyarakat dari masyarakat yang mampu memiliki kompetensi di dalam mengelola zakat, diseleksi dan mereka kemudian menjadi pimpinan-pimpinan badan amil zakat baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini memang harus diambil sebenarnya dari tokoh-tokoh terbaik yang ada di daerah atau yang ada di Republik Indonesia. Mengapa harus tokoh-tokoh yang terbaik? Agar tata kelola zakat itu betul-betul berjalan sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat adalah untuk para mu'alaf. Zakat itu bisa diberikan kepada para mu'alaf. Mu'alaf ini tidak harus orang yang fakir dan miskin. Orang mu'alaf ini bisa saja orang ini sebenarnya mampu, tetapi memang mereka baru masuk Islam. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa di dalam Islam itu ada rasa kasih sayang, ada rasa perhatian. Maka saudara-saudara kita yang mu'alaf itu sebenarnya berhak atas zakat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kemudian para mu'alaf, kemudian wafir riqab. Apa itu riqab? Nah, riqab ini kalau di zaman Rasul adalah budak. Pertanyaannya, ada nggak zaman sekarang budak? 1 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, ketika saya masih mendapatkan amanah sebagai salah satu pimpinan badan amil zakat di tingkat provinsi, saya bertemu dengan ketua badan amil zakat pusat, ya, dan saya berdialog di ruang tunggu VIP Hamnadi. Saya bertanya, Pak Yai, apakah riqab itu masih ada? Kemudian Ketua Basnas menyampaikan begini, ayat-ayat Al-Quran itu berlaku sepanjang hayat. Kalau disebutkan riqab, mestinya saat ini riqab itu masih ada, hanya konteksnya berbeda. Maka kemudian saya menyampaikan, Pak Yai, di Batam ini ada orang-orang yang hidupnya ini ditentukan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang dari kampung halamannya dijanjikan sebuah pekerjaan, tapi ternyata sampai di Batam mereka terjebak dalam trafficking, jual beli perdagangan manusia. Bahkan mereka itu melayani orang-orang hidung belang, ya, atau hidungnya belangnya seperti apa, ya, di bawah kekuasaan orang lain. Maka beliau menyampaikan bahwa itu termasuk riqab. Waktu itu kemudian mau dibuat kajian tentang riqab dengan fenomena yang ada di Batam, Singapura dan sekelilingnya. Tapi sampai sekarang nggak pernah terjadi. Nah, belum pernah terjadi. Ya. Nah, artinya apa? Ternyata ada orang yang sampai sekarang sebenarnya di bawah kekuasaan orang lain dan dia tidak bisa merdeka. Maka sebenarnya trafficking seperti ini itu
berhak dikeluarkan dana zakat untuk membebaskan mereka. Nah, ini kalau kita bicara rikop. Wal gharimin, orang-orang yang punya utang. Yuk kita jawab, apakah ada di antara kita termasuk gharimin? Ada apa? Karena saya mengambil rumah di Melati Garden ini, ya gharimin juga. Utang bank betul. Udah utang bank konvensional lagi, betul nggak Bapak dan Ibu? Wah ini kalau belum lunas Bapak Ibu, nyicil pakai bunga, ini lebih mengerikan lagi. Karena bunga itu termasuk riba. Allah mengharamkan bunga dan Allah menyuguhkan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau cicilan kita masih dengan bunga, segera dilunasi. Ya. Nah, kalau kita bicara riba, periode berikutnya saja ya. Karena kalau berita tentang riba itu dosanya ngeri banget. Nah, jadi riba juga ya, dosanya ngeri banget Bapak Ibu. Hari ini kita belum membahas tentang riba. Tetapi gharimin ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang dalam kondisi berhutang. Bapak Ibu, kalau kita berhutang kan ada doanya, tapi doanya itu bukan doa menghapus hutang. Ya, doa untuk kita diberi kekuatan melunasi hutang dengan segera. Jadi kalau berbicara hutang ini ada dua Allah memberikan petunjuk. Pertama, kepada orang-orang yang berhutang agar segera melunasi hutangnya. Karena kalau dari dirinya ada keinginan kuat melunasi hutang, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bagi orang-orang yang dihutangi, maka Allah memberikan petunjuk. Mudahkanlah orang yang sedang punya hutang itu setidak-tidaknya dengan memperpanjang waktu. Atau kalau mungkin dibebaskan kalau bisa, ya. Tapi ini berat. Maka pahalanya banyak sekali. Orang-orang yang berani membebaskan hutang ini luar biasa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gharimin. Nah di Indonesia kategori gharimin itu adalah orang yang berhutang karena untuk menutupi kebutuhan pokok. Maka Bapak Ibu silahkan dilihat di sekeliling Masjid Baitul Ma'mur ini adakah saudara-saudara kita yang terlilit hutang, terutama hutang kepada rentenir. Nah ini harus segera diselesaikan Bapak dan Ibu. Dan ini tanggung jawab para amil ya yang menerima zakat. Nah kemudian sabilillah. Nah fi sabilillah ini pengertiannya luas sekali. Ya. Pengertian fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi pengertiannya luas sekali. Kita merekrut imam masjid, merekrut orang-orang untuk dakwah Islam. Mereka sudah memfokuskan dirinya untuk melayani masyarakat. Tetapi kemudian apakah kemudian kita telah memberikan kompensasi yang setimpal dengan apa yang sudah mereka dedikasikan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidak salah apabila pengurus masjid itu memberikan anggaran bulanan untuk para imam yang full time ya, yang kiranya mencukupi keperluannya. Dan apabila sudah berkeluarga, anak-anaknya juga memerlukan sekolah, seharusnya ini sudah dipikirkan oleh jamaah, oleh pengurus masjid, oleh UPZ ya, unit pengelola zakat yang ada di masjid. Idealnya demikian Bapak dan Ibu. Ya, fisabilillah juga adalah ketika kita membangun masjid ini. Intinya fisabilillah itu pengertiannya sangat luas. Dan kemudian wabnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa Islam itu sangat menghargai orang-orang yang safar, orang-orang yang dalam perjalanan mencari ilmu. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, guru itu dicari, bukan guru mencari murid. Tetapi murid itu mencari guru, maka dalam proses perjalanan itulah terkadang perbekalannya menipis. Maka mereka bisa ke Baitul Mal untuk minta tambahan bekal. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kemudian setelah Allah memerintahkan zakat itu untuk 8 penerima zakat atau yang disebut sebagai 8 asnaf, maka kemudian Allah memberikan SK atau perintah kepada para amil. Ya, kalau tadi di dalam surat At-Taubah 60, maka di dalam surat At-Taubah 103 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Shadaqallahul 'azim. Artinya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi amil itu proaktif mengambil zakat, bukan menerima, mengambil. Arti dari mengambil, dia mensosialisasikan, mengajak, menghimbau. Mengambil, namanya mengambil, mengumpul. Ya. Nah, kemudian setelah dia menerima zakat, maka washolli alaihim, doakan orang-orang yang membayar zakat itu. Mengapa kita doakan? Atas doa yang kita panjatkan, inna sholataka sakanun lahum. Maka ketika amil mendoakan, pada saat itulah Allah menurunkan rasa tenang pada orang-orang yang membayarkan zakat. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya membayar zakat kepada amil, karena ada akad. Menyerahkan zakat dan kemudian menerima zakat, ada ijab, ada qabul, dan kemudian kita doa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada di dalam kehidupan ini orang-orang belum merasa tenang, kita cek apakah zakat sudah dibayarkan. Ya, kalau zakat sudah dibayarkan, insya Allah Allah memberikan sakinah, rasa tenang pada diri orang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada zakat yang wajib kita bayar. Setiap yang berjiwa wajib mengeluarkan zakat. Namanya zakat fitrah. Nah, seperti apa sebenarnya zakat fitrah ini, Bapak dan Ibu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau bertanya. Setiap hari bukankah kita ada proses makan dan minum? Betul ya? Nah, apakah kita yakin yang kita makan adalah yang halal? Yakin Bapak Ibu? Yang kita makan ini halal. Halal artinya apa? Sumber yang kita jadikan untuk belanja itu adalah dari sumber yang halal. Kemudian kita membeli bahan-bahan makanan, kalau di sini di pasar Harapan mungkin yang terdekat, itu juga halal. Kita beli daging yang halal. Nah, kemudian cara kita memasak juga cara memasak yang halal, tidak tercampur dengan barang-barang yang haram. Dan kemudian ketika kita makan, kita menggunakan doa akan makan, sehingga yang kita makan adalah halal. Bukan hanya halal, halalan thayyiban. Karena ternyata yang halal itu belum tentu thayyib. Bapak Ibu suka makan sotong, telur puyuh, emping linju, enak-enak ya, kerang, gonggong. Nah, itu ternyata makanan yang halal. Tapi kalau untuk saya belum tentu thayyib. Karena kalau saya makan makanan yang tadi, itu asam urat saya langsung turun ke kaki maksudnya. Kakinya jadi pincang-pincang karena asam uratnya turun. Nah, ini kalau saya, kalau Bapak Ibu silakan saja. Bisa jadi itu thayyib untuk Bapak Ibu, tapi nggak thayyib untuk saya. Nah, andai pun makanan halal sudah kita makan, pertanyaannya adalah
ketika kita ditraktir oleh kawan kita makan di Pujasera, yakin nggak? Duit teman kita itu dari duit makan dari duit yang halal. Kadang belum tentu juga. Entah teman kita itu menang lotre atau dapat duit dari mana. Kemudian mentraktir kita nggak tahu Bapak Ibu, dalam 1 tahun itu kita tidak bisa menjamin makanan yang masuk kepada diri kita itu makanan yang halal. Padahal makanan yang sudah masuk pada diri kita Bapak Ibu itu menjadi darah daging kita, betul atau betul? Makanan yang kita makan itu menyatu menjadi darah atau daging kita. Dan gak mungkin kita meneteskan darah kita, ini darah kotor saya. Walaupun Bapak Ibu bekam keluar darah kotor, masih juga ada darah yang ada di dalam tubuh. Yang bisa jadi itu bagian dari makanan yang haram tadi masuk ke dalam tubuh kita menjadi bagian dari darah dan daging kita. Maka bagaimana membersihkan jiwa kita yang sudah tercampur dengan sesuatu